Nah, setelah kita mengimplementasikan fitur ini ya, buka tutup pintu. Nah, tentu kita tidak ingin seperti apa ya? Kita ingin mengimplementasikan agar pintu ini tidak bisa terbuka ketika si troll belum memiliki kunci. Ya. Nah, oleh karena itu kita perlu mempersiapkan mekanisme apa ya, semacam inventory gitu agar troll ini bisa mengambil-ngambil equipment yang dia temukan di dalam permainan gitu. Misalkan dia menemukan weapon, menemukan kunci dan lain sebagainya, dan kunci itu akan dia simpan di inventory-nya. Oke. Nah, biasanya inventory itu melibatkan GUI ya. Jadi bisa ditampilkan GUI-nya barang-barang apa saja yang sudah dia miliki dalam bentuk slot-slot seperti itu gitu ya. Nah, ini kita akan buatkan desain GUI-nya juga ya. Tapi ya sederhana saja. Ini ya hanya semacam slot-slot seperti itu. Nanti kalau terisi ya slotnya berubah gambar gitu ya. Jadi awalnya slotnya tadi, makanya saya di awal tadi saya membuat gambar silang gitu. Itu untuk slot yang belum ada equipmentnya. Nah, tapi ketika dia mengambil barang gitu ya, yang tergeletak di suatu tempat di dalam lemari atau apa gitu ya, nanti slotnya itu akan berubah gambarnya sesuai dengan barang yang dia ambil. Mekanisme seperti itu. Nah, nanti juga GUI inventornya itu bisa kita tampilkan atau bisa kita sembunyikan. Itu yang kita inginkan ya. Nah, sekarang kita akan merancang GUI-nya dulu menggunakan apa? Canvas ya. Silakan buatkan canvasnya dengan cara klik kanan UI, canvas. Kok event system? Ini nih, mouse saya lagi bermasalah ya. Kadang-kadang ngeklik sendiri, kadang-kadang harus double klik gimana. UI canvas. Ingat, UI canvas itu harus di luar ya, nggak boleh di dalam sesuatu tempat yang lain. Nah, lalu kita tambahkan empty object di dalam canvas, create empty. Lalu kita beri nama my inventory gitu mungkin ya. Oke. Lalu kita atur ukuran inventory-nya, besarnya seperti apa gitu. Kita coba-coba dulu aja ya, kita coba-coba misalkan berapa ya? Ya coba aja dulu 300 kali 300 mungkin ya, atau 200 kali 200 ya. Nah, lalu agar ini ya kanvasnya, agar bisa terlihat kanvasnya ini, oke. Kita akan tambahkan komponen image ya, tambahkan komponen image. Sekali lagi tambahkan komponen image. Lalu kita beri warna, misalkan yang asal dulu deh gitu ya. Nah, ini kalau kita jalankan, ini muncul di sini ya. Nah, sekarang kita tentukan apakah inventory kita memang ingin muncul di situ atau tidak gitu ya. Saya rasa tidak ya. Saya ingin inventory-nya itu tidak ada di tengah-tengah, mungkin di suatu tempat, bisa di pojok kanan atas, pojok kiri atas, atau di pojok tengah kiri gitu ya. Mari kita atur, misalkan my inventory ini saya ingin letakkan, jadi klik my inventory-nya, lalu di bagian sini anchor ya. Klik anchor lalu tekan tombol alt, lalu pilih yang ini. Ya, kita ingin atur dia di sana. Nah, di sini ya.
nanti bisa kita tampilkan, bisa kita sembunyikan, ya. Oke, sementara itu. Nah, agar gambar-gambar inventory kita ini punya kemampuan untuk diklik gitu ya, maka kita tambahkan button di dalam inventory, klik kanan, UI, button. Seperti ini. Kita bisa atur UI buttonnya 50x50 mungkin. Gitu ya. Lalu kita posisikan secara manual dulu, walaupun nanti kita akan posisikannya secara otomatis biar rapi, tapi ini untuk sementara dulu ya, kita buat manual seperti ini. Oke. Lalu teksnya kita kosongkan. Ya, teksnya kita kosongkan. Tulisan buttonnya ini kita hilangkan. Begitu. Lalu kita beri nama misalkan sel kosong. Ya, nama buttonnya adalah sel 0, lalu nanti yang kedua adalah sel 1, dan seterusnya kayak gitu ya. Oke, di sini saya akan, kalau misalkan buttonnya ada 50, misalkan kita ingin punya 3 button, maka 50 kali 3 gitu kan ya, kurang lebihnya. Ditambah dengan spacing ya mungkin 150 tambah 20, misalnya 170 misal ya. Kita hitung-hitungan matematis saja, sederhana ya. Jadi my inventory width-nya saya atur 170, nanti kalau misalkan kurang besar atau bagaimana bisa kita atur lagi, tidak ada masalah. Ini 120 mungkin ya. Seperti ini. Ya. Oke. Nanti bisa kita rapikan kembali, nggak ada masalah ya. Ini yang penting jadi dulu. Kita duplicate sel yang ke 1. Lalu kita atur posisinya. Lalu kita tambahkan lagi seterusnya sel yang ke 2. Oke, dengan cara yang sama terus ya teman-teman lakukan itu. Sel yang keempat. Lalu sel yang kelima. Oke. Nah, silakan dibuat seperti itu. Tidak. Oke, kita lanjutkan ya. Agar tampilannya ini rapih ya, kita bisa tambahkan komponen namanya grid layout di my inventory ini ya. Tambahkan add komponen bernama grid layout group. Itu ya. Ya, di sana. Lalu kita tentukan di sini ya. Dia akan menjadi seperti ini. Lalu tambahkan sel size-nya. Misalkan kita ingin size dari setiap selnya itu 50 ya, 50 dan 50. Nah, itu ya. Dia akan secara otomatis melayout seperti ini. Lalu misalkan kita ingin tambahkan spacing, misalkan 5 dan 5 ya, gitu. Nah, lalu kita tambahkan di sini upper left
middle center. Nah, itu ya. Ya otomatis rapi ya. Oke, sekarang kita akan coba tambahkan image yang tadi kita siapkan ya. Jadi kita diminta untuk membuat sebuah folder bernama resources di sini ya. Resources. Nah, tulisan resourcesnya harus sama seperti ini ya. Lalu kita buat lagi new folder di sini default icon. Lalu tadi gambar yang sudah saya siapkan saya letakkan di mana? Nah, ini saya letakkan ke default icon ya. Lalu tekstur type-nya kita ubah menjadi sprite. Nah, itu ya. Nah, lalu sel-sel ini source image-nya kita beri seperti itu semuanya. Ini adalah defaultnya karena kita belum memiliki satu buah inventory pun. Terusin. Oke, inilah ya tampilan inventory kita sederhana sekali seperti ini ya. Nah, nanti agar inventory ini tidak menghalangi tampilannya, maka harus bisa dibuat tersembunyi atau ditampilkan ya. Nah, itu yang akan kita lakukan. Kita ingin mencoba menampilkan dan menyembunyikan inventory kita, maka sebaiknya kita buatkan script tersendiri yang menangani inventory ini ya. Saya akan membuatkan sebuah empty object bernama inventory manager. Nanti semuanya deklarasi hal-hal script-script yang berkenaan dengan penanganan inventory itu akan diletakkan di dalam inventory manager. Oke, lalu kita akan buat satu buah script lagi bernama inventory manager juga. Script inventory manager kita letakkan di dalam game object inventory manager. Lalu kita buka scriptnya. Oke, kita simpan. Ya, sini. Nah, mari kita pikirkan mekanismenya seperti apa agar kita bisa menampilkan dan menyembunyikan GUI ini. Ya. Nah, tentu dari script inventory manager harus mempunyai referensi ke GUI yang bersangkutan. Ya. Mari kita buatkan referensinya. Kita buatkan referensinya public game object, misalkan GUI inventory, itu ya. Simpan, lalu kita attach, yaitu yang ini, my inventory. Sekali lagi, my inventory kita letakkan ke GUI inventory sini. Tuh, ya. Lalu ketika program ini dijalankan, maka GUI inventory itu dalam keadaan tidak terlihat kan? Set aktifnya kita buat false. Simpan, lalu deh coba dijalankan. Seharusnya dia sudah tidak terlihat. Nah, itu ya. Dia tidak ada. Karena kita buat false. Ya.
karena kita buat false. Nah, nanti ketika tombol I itu misalkan menandakan sebuah inventory, I ditekan dia akan tampil, I ditekan lagi dia akan tutup kembali. Jadi semacam show and hide inventory melalui tombol I. Ya. Berarti di void update kita periksa di sini if apa ya untuk menampilkan if input get key down key code I. Artinya jika terjadi input tombol I, ya kita debug deh, kita debug tombol I tersentuh gitu ya. Kok ada error ya? 17 error. Debug.log. Tombol I, nah itu muncul ya, tombol I tertekan. Nah, sekarang tinggal menambahkan kode. Iya, kalau tombol I udah tertekan terus ngapa gitu ya, bukan berarti menampilkan debug log gitu ya. Jika tombol I tertekan, maka yang harus dilakukan adalah show and hide toggle. Artinya atau ketika dalam keadaan hide ya berarti di show. Kalau dalam keadaan show berarti di hide. Kebalikannya selalu seperti itu gitu kan. Jadi kita atur berarti GUI inventory set aktif. Nah, berarti kebalikannya adalah dengan tanda false ya. GUI inventory active self. Itu ya. Nah, kita coba. Ini dalam keadaan terhide, kalau kita tekan muncul, tekan lagi, hide lagi. Nah, itu ya. Nah, ya silakan dicoba. Ini scriptnya.